Oke, selamat siang investor dan Kang Trading. Selamat berjumpa kembali di channel saya, channel Kang Saham Recehan. Ya, siang ini hari Minggu, ya tanggal 2 Juli 2021, tepat hari pertama PPKM dimulai untuk wilayah Jawa dan Bali. Nah, kali ini kita akan ngobrol santai, ya, membicarakan mengenai hal-hal dasar dalam investasi dan juga trading di pasar saham. Nah, banyak orang yang bertanya mungkin ya secara definisi apa sih saham, apa sih pasar saham dan lain sebagainya. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengemukakan pendapat saya terkait pemahaman saya terhadap pasar saham saat ini. Ya, begitu pula pandangan saya terhadap pasar saham zaman dulu ya yang kita pelajari dari berbagai informasi seperti buku, internet, blog, ya, kemudian video YouTube juga. Ya, terlebih kalau kita misalnya mengenal investor paling terkenal di Indonesia yaitu Lo Keng Hong atau Pak LKH, dan juga investor lain yang membagikan cerita inspirasinya dalam dunia investasi saham, ya. Nah, seperti di layar kali ini Kang Saham Recehan akan mengulas atau mengemukakan pemahaman Kang Saham terkait pasar saham saat ini. Ya, kemarin saya sempat melihat sebuah video di YouTube, ya, di kanal saham, lebih tepatnya kanal trader saham, ya, lebih menjurus ke bandar saham. Dia mengatakan bahwa saat ini value investing itu sudah mati, ya. Nah, terpancing dengan judulnya, isi kontennya ternyata cukup bagus, ya, membuka pemikiran dan wawasan saya terhadap perubahan pasar saham era sekarang, ya. Pasar saham sekarang itu sudah full digitalisasi, beda dengan pada saat Pak LKH masuk ke bursa saham, di mana untuk beli saham saja itu tidak bisa melalui handphone. Mana ada tahun 80-an ada handphone. Nah, perubahan-perubahan ini menggerus para investor atau trader yang ada untuk lebih bijak dan juga cerdas, ya, memahami dan juga mengamati kondisi-kondisi yang berubahnya semakin cepat gitu. Nah, dulu saya memahami bahwa saham itu ditentukan oleh perusahaan harganya. Nah, memang tidak salah karena pada saat perusahaan itu go public melalui penawaran IPO, si perusahaan ini menentukan harga mula atau harga awal penawaran saham, misalnya Rp100, Rp200, atau bahkan ada yang ribuan, bahkan puluhan ribu rupiah, sesuai dengan berapa jumlah lembar saham yang dikeluarkan untuk publik. Nah, kemudian saya masih memahami dulu bahwa setelah perusahaan itu go public, mereka mendapatkan dana segar dari penjualan saham. Kemudian setiap misalnya ada transaksi saham di pasar saham reguler, kalau misalnya harganya naik, contoh misalnya saya beli saham perusahaan A Rp1.000, ya. Kemudian saya menjual ke orang lain dengan harga 1.500. Nah, saya dulu memahami bahwa 500-nya itu masuk ke perusahaan. Artinya, dulu saya memahami bahwa transaksi di bursa saham itu akan mempengaruhi atau akan masuk nih modalnya ke emiten yang bersangkutan. Dan ternyata pemahaman itu salah, tidak, ya. Artinya transaksi sebesar apapun atau sesepi apapun di bursa saham itu tidak berpengaruh ke penambahan modal di emiten atau perusahaan yang bersangkutan. Itu ya kuncinya. Jadi memang betul di video yang saya bicarakan tadi ada benarnya, dan ini merubah mindset saya juga terhadap value investing, ya. Paling tidak ini tidak akan mengubah arah kita, tetap akan value investing, cuma mungkin dengan cara yang berbeda, ya. Tidak mengikuti Pak LKH atau tidak mengikuti Warren Buffett-nya Indonesia gitu, ya. Nah,
Berbicara mengenai pasar saham yang saya pahami bisa kita lihat di layar ini. Oke, ini adalah ilustrasi yang saya buat dengan sederhana. Pasar saham dulu ya. Dulu itu artinya di mana pada saat pasar saham bergerak secara alami ya atau natural antara investor retail satu dengan investor retail yang lainnya. Di mana pergerakannya ini cenderung sangat dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, kinerja perusahaan. Yang kedua, sentimen berita. Atau sentimen lain selain berita, namun kebanyakan sentimen berita. Menurut saya ini dua hal yang memang sangat mempengaruhi harga saham sebuah perusahaan. Turun atau naiknya dipengaruhi kedua hal ini. Ya. Misalnya di sini ada ikon dua orang yang sedang bertransaksi. Katakanlah yang paling kiri ini adalah namanya Asep, yang kedua namanya Budi ya, yang sebelah kanan. Kata Asep, Budi mendingan perusahaan B aja nih, dia bergerak di bidang media. TV-TV sekarang sudah mulai tumbuh. Misalnya si Asep ini ngomong ke dia tahun 90-an di mana TV baru muncul ya. RCTI sebagai misalnya TV swasta pertama disusul dengan TV-TV lain, maka bisa jadi saham media pada saat itu akan naik ya karena dunia bisnis media menggeliat, contoh ini ya. Kemudian kalau misalnya berkaitan dengan kinerja perusahaan, misalkan si A bilang ke si B, si Asep bilang ke Budi, perusahaan ini aja nih, misalnya perusahaan G, dia bergerak di bank, untungnya dia periode ini aja 1 triliun loh. Terus dia bagi dividennya gede. Nah, kata si A ke B. Nah, transaksi itu bisa terjadi kalau misalnya si B tertarik dan menyetujui untuk melakukan pembelian saham secara retail ya. Ini kita bicara secara retail. Di mana retail itu berarti penjualan antar investor satu dengan yang lainnya di pasar saham secara reguler. Ya. Itulah mungkin yang berhubungan dengan kinerja perusahaan, baik itu misalnya dari profit yang didapatkan, peningkatan operasional atau penjualan, atau misalnya pembukaan cabang, kemudian keuntungan dan lain sebagainya lah, macam banyak ya. Ya termasuk analisa-analisa fundamental seperti misalnya berapa rasio earning share-nya, kemudian price earning ratio-nya berapa, book value-nya berapa, ya jadi bisa dihitung gitu ya. Namun dulu mungkin kebanyakan memang dari sisi kinerja perusahaan. Karena dulu sentimen berita juga memang tidak cukup banyak ya. Ya, jadi karena dulu juga sumber berita hanya radio dan televisi kalau zaman dulu. Beda dengan sekarang di mana sumber berita bisa dari internet blog, misalkan dari sosial media, grup-grup Facebook, grup-grup Telegram atau WhatsApp dan lain sebagainya. Itu mungkin akan mempengaruhi. Misalnya mungkin ada satu orang yang ngomong, dan saya juga pernah melakukan di blog saya bahwa MLPT ini akan meningkat karena 5-10 tahun ke depan teknologi ini akan booming. Di mana kenapa saya memilih MLPT? Karena MLPT ini merupakan quote-unquote induk perusahaan Ruang Guru dan juga OVO. Ya, di bulan Februari saya beli MLPT 2 lot ya. 2 lot kemudian saya tambah 3 lot. Dan saya menyesal. Kenapa menyesal? Waktu itu saya belinya di harga Rp850, kemudian melejit sampai dengan Rp5.000 saat ini ya. Dimana kemudian pada saat bulan Mei yang lalu saya jual di harga Rp3.700. Ya dengan modal Rp700.000, keuntungan saya saat itu bersih Rp1.100.000. Ya jadi sentimen itu saya ungkapkan di blog, kemudian saya tuliskan, dan memang mungkin secara kebetulan saja terjadi MLPT naik dikerek oleh bandar secara signifikan ya. Di mana MLPT ini menjadi salah satu atau ranking 10 dari emiten yang kinerja positif di market ya. Jadi masuk kategori ratusan persen peningkatannya. Oke, jadi ini pasar saham yang zaman dulu ya. Jadi ibaratnya kalau diilustrasikan misalnya gini. Gue punya modal nih di perusahaan D, perusahaan telekomunikasi. Ya, gue dulu modalin naruh misalnya 1 juta ya.
gue udah dapat untung nih misalkan 2 tahun, dividen tahun pertama, kemudian dividen tahun kedua, lumayan lo, lu mau nggak join? Kalau mau, lu beli punya gue nih, saham gue 1,5 juta. Nah, kalau misalnya yang orang lain itu setuju, ya berarti saham itu berpindah tangan, ya, dengan harga yang lebih tinggi, ya. Jadi dulu perubahannya mungkin memang harga saham naik itu betul, seperti di video YouTube yang saya ceritakan tadi, penurunan dan kenaikannya memang murni disebabkan karena kinerja perusahaan, ya. Jadi perusahaan yang bagus mencerminkan sahamnya juga akan bagus harganya. Jadi Pak LKH sebagai value investor, ya dia selalu menggembar-gemborkan bahwa dianjurkan untuk mencari emiten yang mobil Mercy harga bajai, ya. Itu dulu karena dulu mobil Mercy ya itu mencerminkan harga Mercy, ya. Ya meskipun mobil Mercy harga bajai mungkin ada kesalahan karena mungkin kurangnya peminat, ya, daya beli. Karena pasar saham itu adalah pada dasarnya adalah transaksi jual beli, ya. Sebagus apapun sebuah barang, ya emiten perusahaan, kalau memang tidak ada yang berminat, tidak ada yang mau beli, ya tetap harganya akan murah, ya. Sebaliknya, sejelek apapun perusahaan atau sebuah produk, kalau misalnya orang yang mencarinya banyak, pasti akan naik harganya. Seperti itu. Ya, jadi apalagi zaman sekarang keterbukaan informasi sangat mudah dicari oleh orang-orang. Jadi fundamental ini sangat mudah ditemukan, agak sulit sangat mudah menemukan perusahaan-perusahaan yang bagus ya secara fundamental, namun sahamnya murah. Ya, saham murah itu artinya dia di bawah book value-nya perusahaan tersebut ya. Termasuk juga book value di perusahaan yang sektornya sama. Nah, kemudian ini zaman dulu nih, ya kan? Kalau pasar saham itu jadi bergerak secara natural, ya kemudian dipengaruhi juga tentunya selain yang dua ini ada misalnya peningkatan atau penurunan ekonomi makro nasional maupun global, kemudian peristiwa-peristiwa force major, misalnya bencana alam, terorisme dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu dulu ya. Akan ada beberapa hal yang masih berpengaruh sampai sekarang. Nah, kalau kita lihat misalnya pasar saham sekarang, ya. Pasar saham sekarang dengan terbukanya digital, orang-orang semakin melek untuk berinvestasi ya di saham, di mana orang-orang tersebut kebanyakan yang saya lihat di beberapa grup sosial media itu memang kurang terdidik dalam masalah hal resiko ya. Artinya pasar saham itu kategorinya kan seperti orang tahu harusnya high risk high return ya, resiko tinggi kemudian tapi untungnya juga sangat tinggi, menjanjikan gitu. Ya, tapi orang kebanyakan ingin memilih return-nya saja ya. Jadi return-nya itu yang diharapkan dibanding dengan risk-nya. Sehingga banyak orang yang sedikit naik langsung dijual ya karena takut turun, sedikit turun dijual juga karena takut tidak naik, ya kan? Banyak ya memang yang belum teredukasi gitu ya, baik itu misalnya dia seorang value investor maupun seorang trader. Ya, saya sendiri baru terjun di dunia saham ini Januari lah kurang lebih. Januari saya baru download iPod, kemudian mempelajari, membaca-baca. Pembelian pertama saya di bulan Februari. Sangat 1 bulan saya mempelajari apa itu saham dan lain sebagainya. Nah, saya disarankan oleh teman saya, jangan ikut perusahaan ini digoreng bandar. Wah ini dikit-dikit ngomongin bandar gitu kan, termasuk MLPT yang transaksinya sedikit ya. Kalau menurut saya sangat sedikit, ini digoreng bandar. Padahal menurut saya kenaikannya sangat natural, menurut saya. Ya, cirinya bandar itu kan dengan volume yang sangat besar ya. Ya jadi buat teman-teman yang memang trading, kalau ingin tahu bandar di mana ya cukup lihat volumenya saja. Kalau volumenya besar, disitulah bandar ada. Nah, pasar saham sekarang seperti yang kita lihat di layar, ini diisi oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan
atau sudah teredukasi secara finansial bahwa mereka harus berinvest atau ingin mendapatkan income tambahan, ya. Ada juga orang yang memang mengambil keuntungan dari sisi selisih harga beli dan harga jual. Ada yang memang value investing, ada juga yang memang ngambil dari pergerakan naik turunnya dianalisa secara teknikal. Kalau menurut saya tidak berguna ya. Ngeliatin lilin kayak gitu ya, candlestick apa nggak pengaruh gitu ya kalau menurut saya. Karena di zaman sekarang dengan keterbukaan informasi dan lain sebagainya, apabila kuat modal maka akan datang satu orang atau satu kelompok orang yang punya uang, di mana satu atau kelompok orang ini berdiri di belakang sebuah broker atau sekuritas, ya, di mana mereka punya uang banyak, ya, yang bisa mengendalikan harga saham, ya. Jadi di zaman sekarang betul seperti channel YouTube sebelumnya yang saya tonton bahwa harga saham sekarang itu memang nggak masuk akal, nggak logis ya. Beda kayak zaman dulu yang dipengaruhi oleh kinerja perusahaan, sekarang harga saham itu sama sekali tidak ada pengaruhnya dengan kinerja perusahaan. Semau-maunya mereka yang punya uang untuk menaikkan harga saham. Misalnya, oh hari ini saya mau company E nih, ini teknologi nih, saya mau company E mau saya kerek nih. Yang tadinya harganya 1.000 misalnya, saya mau naikin jadi 10.000, ini kan? Ya karena punya modal banyak ya dia bisa-bisa aja hajar kanan terus, hajar kanan sampai arah, sampai auto rejection atas gitu. Ya biasanya misalnya kisaran antara 24 sampai 25%, ya. Kemudian aktivitas dia ini tidak dia gembor-gemborkan melalui sentimen berita, tidak ya, tapi biasanya memang ada agent ya, agent yang bergerak di dunia maya, di sosial media, di grup dan lain sebagainya untuk mengarahkan, ya ayo ikut ke ini udah mau dikerek bandar nih gitu kan, biasanya ayo ikut, nanti ikut nyopet dan lain sebagainya pasti cuan, ya. Jadi digembar-gemborkan ke investor retail, kemudian mereka ikut sehingga sama sekali kinerja perusahaan dan sentimen yang lainnya tidak berpengaruh, ya. Sama sekali sekarang berita itu tidak berpengaruh. Ya kecuali memang saham-saham blue chip yang memang sangat berpengaruh dari IHSG, ya. IHSG itu memang sangat pengaruh ya. Ya, terlepas dari kondisi yang lebih kompleks ya. Ya. Jadi kebanyakan ya saham-saham yang naik saat ini seperti misalnya saham Arto, saham Bank Ina yang terakhir di blok sama BI. Itu semuanya tidak ada hubungannya dengan kinerja perusahaan dan juga sentimen berita, ya. Coba kalau misalnya kita lihat di berita-berita mainstream, misalnya di media-media online lah seperti misalnya Detikcom, Kompas, ada nggak berita-berita yang memang memiliki informasi positif buat emiten tersebut? Nyatanya tidak ada. Ya itu ya sudah digerek sama bandar aja. Dan bandarnya pun ini bisa jadi banyak kemungkinan, bisa jadi memang ya bandar independen yang memang tidak memiliki hubungan apapun dengan emiten atau manajemen di perusahaan, atau memang bandar yang dipesan oleh perusahaan supaya naikin namanya di pasar saham, ya. Tidak peduli dengan operasionalnya seperti apa, untung maupun rugi, yang penting dia populer dan memiliki market cap yang besar di bursa saham, seperti itu, ya. Jadi memang betul ya, mungkin value investing akan sangat sulit dilakukan, ya. Sangat sulit dilakukan karena kalau kondisi seperti ini kita akan dituntut untuk memiliki kesabaran tingkat tinggi ya, mungkin 2 kali lipat dibanding Pak LKH, ya, dimana semuanya kenaikan harga itu memang tergantung bandar ya. Karena betul, mungkin value investing itu membutuhkan bertahun-tahun sebuah emiten perusahaan dilirik orang dan orang percaya sehingga natural harganya akan naik. Seperti itu. Ya. Ini mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para pemula seperti saya juga. Saya masih pemula ya, bukan expert, bukan ahli. Ya, ini hanya sedikit menyampaikan pendapat bagaimana pasar saham sekarang.
ya, tapi kita tetap berupaya dan tetap dalam jalur bahwa kita mesti melakukan value investing. Hanya saja caranya berbeda. Mungkin caranya value investing adalah trading dengan jangka waktu yang lebih lama, tidak harian atau tidak mingguan, ya. Karena kalau kita ngomongin value investing, saya rasa Pak LKH juga bukan value investing karena dia menjual sahamnya. Ya, kalau misalkan dia beli terus jual itu trading namanya. Oke, demikian dari saya. Semoga informasi ini menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam cuan.